Selamat datang di podcast Taput Hebat. Di sini kita akan membahas hal-hal untuk mengedukasi masyarakat, memberikan pencerahan, dan membicarakan fakta yang benar-benar terjadi, tanpa ada siram-siram, tanpa ada caci maki, tanpa ada tekanan dan tendensius terhadap kelompok tertentu. Di sini kita berdiskusi secara sehat dan mendidik. Sulitnya air masuk ke rumah harus menggunakan alat yang biasa disebut juga dengan sanyo gitu. Airnya kayak lumpur gitu loh Pak. Untuk digunakan pun kayaknya untuk mandi pun nggak enak, untuk minum pun nggak enak. Ada 4 persoalan besar. Yang pertama, debit kurang. Yang kedua, kualitas. Yang ketiga, banyak pelanggan yang tidak pakai water meter. Yang keempat, banyak kehilangan air. Tapi ketika kita jalankan, 1 hari pun belum tentu sampai, karena langsung turbulensi pipa itu, berangin dia. Saya sampai menangis mengutarakan bahwa air panas Sipoholon itu bagaikan gurun di tengah-tengah Kabupaten Tapal Utara. Susahnya mendapatkan air. 2016 waktu di pembahasan hilang. 2017 bersama Pak Bupati kita masuk lagi audiensi langsung ke Pak Menteri. Sampai kedatangan Pak Presiden Jokowi, proposalnya juga kita serahkan juga. Tarutung krisis air bersih. Bupati Tapanuli Utara melakukan apa aja? Ini diskusi kita kali ini. Bapak Daniel Lumban Tobing. Di sini kita mengangkat krisis air bersih di Tarutung. Kira-kira selama ini yang Bapak rasakan sebagai pelanggan air bersih dari Perumda Molnatio bisa dijelaskan, Pak? Terima kasih Pak. Saya beralamat di Jalan WR Supratman nomor 4 itu di kota Pak. Jadi saya juga salah satu pelanggan dari Perumda atau PDAM yang sebutnya dulu. Jadi untuk kendala kami Pak sebagai masyarakat sipil tentang masalah air, ada 2 Pak yang kami keluhkan. Yang pertama, sulitnya air masuk ke rumah harus menggunakan alat yang biasa disebut juga dengan sanyo gitu. Jadi keluhan kami bukan jadi di airnya doang Pak, di listriknya juga jadi tinggi gitu. Berarti jadi terbebanin juga. Terbebani. Jadi double biayanya. Iya. Yang kedua, terkadang airnya kotor Pak. Gitu. Jadi terkadang mau dihidupin semenit dulu gitu, biar lumpurnya habis gitu. Tapi terkadang di tengah-tengah juga, kadang lumpurnya masuk juga gitu. Padahal ini air kadang kan nggak semua orang Pak yang beli air galon untuk air minum gitu. Kadang juga kan masak pakai air PDAM gitu. Karena itu kami merasa sudah terjamin kebersihannya gitu dia Pak. Makanya kadang kami gunakan juga sebagai air minum. Begitu kira-kira Pak keluhan kami. Oke, baik. Di samping juga ada Ibu Ade. Selama ini untuk air dari Perumda Molnatio lancar? Kalau tempat daerah saya Pak memang nggak lancar Pak. Sama seperti keluhan dengan Pak Tobing tadi. Itu airnya kalau apalagi ya waktu-waktu hujan itu airnya kayak lumpur gitu loh Pak. Untuk digunakan pun kayaknya untuk mandi pun nggak enak, untuk minum pun nggak enak. Kadang kita beli air mineral untuk kebutuhan di rumah. Jadi rasanya bertambah-tambah biaya untuk ke rumah Pak. Apalagi nanti kita bayar air lagi kan. Gitu Pak. Itu terkendala sama kami. Satu lagi sama seperti yang bilang Pak Tobing ini, kan kita di rumah menggunakan sanyo Pak. Harus kita mikir juga kan Pak pembayarannya apalagi listriknya gitu loh Pak. Itu yang terkendala sama kami Pak, sama Pak. Oke, baik Ibu. Itu airnya dikonsumsi juga? Iya, kalau dari
apanya itu kan kalau memang dia jelek dan kayak butek kayak itu kan nggak mungkin kita gunakan Pak. Oke, baik. Jadi nggak kami gunain lagi lah gitu Pak. Oke, baik. Permasalahan yang cukup serius, Pak Lamtakun. Sebenarnya ini, Bapak tahu nggak ini hal ini terjadi di tengah-tengah masyarakat Tapanuli Utara, Pak? Terima kasih. Jadi pertama kali kami menjadi direktur PDAM yang sekarang menjadi Perumda itu 31 Mei tahun 2014. Sehari sesudahnya kami langsung mengidentifikasi seperti apa sebenarnya kondisi air minum di Taput. Nah, pada saat itu kami melihat ada 4 persoalan besar. Yang pertama, debit kurang. Yang kedua, kualitas kurang. Yang ketiga, banyak pelanggan yang tidak pakai water meter, sekitar 65%. Dan yang keempat, banyak kehilangan air. Nah, debit kurang artinya ibarat sebuah rumah tangga, ada anak 5 misalnya, sementara sandal ada 2, otomatis ganti-gantian lah yang memakai sandal itu. Nah, upaya satu-satunya yang bisa dilakukan untuk itu ya harus menambah debit. Nggak ada jalan lain. Itu yang pertama. Yang kedua, kualitas kurang. Benar yang dibilang oleh Pak Tobing dan Ibu Baru Panjaitan, kalau musim kemarau itu kualitas relatif bagus dan kalau kita cek di laboratorium memang memenuhi syarat. Tapi kalau hujan, ya benar itu mungkin air bercampur lumpur yang masuk. Itu karena sampai saat ini belum ada sumber air minum yang dikelola oleh Perumda Mual Natio yang diolah. Jadi begitu keluar dari intake itu langsung disalurkan. Kemudian yang ketiga, banyak water meter yang tidak dimiliki oleh warga. Itu karena yang pertama water meter yang dipasang dulunya itu sudah banyak yang tua, tidak ada pergantian. Kemudian teman-teman karena keterbatasan dana akibat tarif yang tidak seimbang, ya ketika memasang sambungan yang baru itu tidak dipasang lagi water meternya, jadi main taksir dia. Nah, kemudian yang keempat itu soal kehilangan air. Ya memang banyak kehilangan air. Pada saat itu losis kita atau kehilangan air kita sekitar 43%. Sekarang ini sekitar 33%, jadi ada perbaikan sekitar 10% dan itu terus-menerus dilakukan. Nah, yang saya mau garis bawahi bahwa seperti apapun kita mengelola air minum di Taput, ya memang pasti macet untuk kondisi saat ini. Karena debitnya yang kurang itu. Krisis air ini berdasarkan identifikasi yang kami lakukan di tahun 2014, itu sudah terjadi sekitar 15 tahun sebelumnya. Jadi pertumbuhan penduduk, kalau data statistik menyatakan pertumbuhan penduduk di Taput itu kan sekitar 0,7% satu tahun. Sementara pertumbuhan pelanggan sekitar 6% per tahun. Di sisi lain, debit air yang kita miliki mengalami penurunan karena hutan makin gundul sekitar 1,2% per tahun. Debit air turun, yang menggunakan naik, jadi nggak sebanding dia. Jadi terjadilah defisit itu. Demikian kira-kira semua. Oke, baik, Pak. Berarti ini sudah terjadi masalah puluhan tahun sebelum Bapak menjabat. Pak Ombun, warga tadi sudah ada yang mengeluh. Kira-kira selaku Bapak perwakilan rakyat yang duduk di kantor Dewan DPRD Tapanuli Utara, kira-kira apa usaha yang dilakukan kepada pemerintah dan perusahaan, apa sudah pernah ada dilakukan, Pak? Baik, terima kasih. Shalom. Ini saya pertama pengen juga mau bertanya langsung dulu Pak ya. Silakan Pak. Ke PDAM. Tadi Bapak mengatakan bahwa debit air kita berkurang.
debit air berkurang. Namun menurut survei kami, sewaktu debit air berkurang, masih banyak juga Bapak atau anggota Bapak yang memasang meteran baru. Sementara Bapak sudah mengetahui bahwa debit air kurang. Akibat daripada pemasangan debit meteran baru ke rumah-rumah baru, apa tindakan Bapak? Nah, itu yang pertama. Ya. Debit air kita berkurang, pelanggan bertambah. Coba itu dulu pertanyaan saya, Pak. Nanti akan saya lanjutkan apa-apa yang telah kami perbuat selama ini. Oke, baik Pak. Ini Pak Ombun menanyakan itu kenapa debit air berkurang tetapi kita menambah pelanggan. Mungkin perlu dijelaskan juga Pak. Silakan Pak. Ya, baik Pak Ombun. Jadi memang sangat dilematis untuk poin itu. Idealnya memang pada saat kondisi debit seperti ini, yang saat ini, ya hanya itulah pelanggan. Tapi kami nggak bisa juga menolak permintaan masyarakat. Nggak bisa kami menolak walaupun kami tahu bahwa nanti mereka akan menjadi sumber informasi yang dalam tanda kutip mengkampanyekan air kami macet kan gitu. Dan sejak awal sebenarnya ketika ada orang yang mau dipasang baru, itu sudah hampir semua itu kami buat mengisi pernyataan bahwa mereka tidak keberatan ketika nanti airnya berkilir. Tapi kalau untuk menolak kami nggak bisa karena air itu kan komoditi yang wajib dilayani. Barangkali kita memang kurang tahu aturan mereka, barangkali listrik juga begitu. Sudah defisit pun di suatu daerah, tapi ketika masyarakat meminta disambung, tetap juga disambung. Tetapi pasti mereka akan menjelaskan itu dulu ke calon pelanggan. Demikian juga dengan kami. Gitu kira Pak Ombun. Ya, terima kasih. Berarti untuk jadi pelanggan itu hak daripada masing-masing masyarakat ya. Hak veto. Contohnya itu kewajiban kita untuk melayani ya. Iya. Ya. Jadi baik buat Pak Patar Nababan. Selama ini selaku saya anggota DPRD Kabupaten Tapal Utara, semenjak saya dipilih masyarakat, saya sangat banyak berjuang itu. Contohnya sewaktu saya di Badan Anggaran, tentu Pak Lamtagon juga tahu bagaimana saya menekankan itu. Sampai-sampai emosi saya agak tinggi pada saat itu bagaimana pelayanan PDAM ini terhadap masyarakat. Ini kami dapatkan informasinya dan kami alami juga. Sewaktu kami dalam keadaan reses ya, keluhan masyarakat terkhususnya di Kecamatan Sipoholon itu hanya itu, air pump. Nah, kami juga sudah membuat tanggapan-tanggapan praksi bagaimana PDAM ini agar lebih bekerja lebih efisien, lebih intelektual ya. Jangan mengharapkan pendapatan, namun kami mengharapkan pelayanan terhadap masyarakat. Pada saat itu di Banggar saya sampai menangis mengutarakan bahwa air panas Sipoholon itu bagaikan gurun di tengah-tengah Kabupaten Tapal Utara. Susahnya mendapatkan air. Ya. Karena kenapa? Di sana kita bor juga untuk mendapatkan air. Dia dapatnya air panas, Pak. Punya belerang. Nggak mungkin dikonsumsi. Bagaimana masyarakat terus-terusan mau beli untuk air mandi saja atau air cucian harus menggunakan mineral, air mineral. Coba Bapak bayangkan ya. Itu sudah hampir ada 20 tahun. 20 tahun. Karena susahnya. Pertama-tama masyarakat Sipoholon pernah menggunakan organisasinya untuk mengadakan air dari
Lebu Sikam itu. Dalam proses sudah berjalan dialihkan ke PDAM. Nah, saya tidak tahu bagaimana prosesnya itu dulu. Nah, sesudah di PDAM malah jadi khususnya di Kecamatan Sipolon air sangat berkurang. Karena kenapa? Dialihkan kembali ke Kota Tarutung, Pak. Nah, dibagi di Kota Tarutung juga karena mereka itu sudah PDAM kan begitu, Pak. Jadi bukan hak daripada khusus Kecamatan Sipolon lagi. Kami berjuang selaku wakil masyarakat untuk menentuskan ini. Saya juga lobby sama Pak Bupati agar bagaimana Pak Bupati bisa merubah situasi ini menjadi pelanggan menikmati air. Saya sudah coba juga secara pribadi, juga sama Pak Lam Tagon secara pribadi, kita sudah usahakan itu, Pak. Jadi mudah-mudahan ke depan bagaimana proses saat ini yang sedang berlangsung bisa secepatnya dinikmati masyarakat. Itu saja, Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak Ombun. Kebetulan di sini ada juga perwakilan pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara, ada Bapak Budiman. Setelah adanya permasalahan-permasalahan yang sedemikian pelik ya Pak ya, selama ini di Kabupaten Tapanuli Utara, Bupati Tapanuli Utara Nixon Nababan sudah melakukan apa? Apa usaha-usaha yang sudah dilakukan pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara untuk menjawab semua keluhan-keluhan masyarakat ini, Pak? Silakan, Pak. Baik, terima kasih. Pertama, upaya yang diperbuat oleh Pak Bupati bahwa sejak 2014 periode pertama beliau bahwa krisis air seperti yang disampaikan Pak Direktur tadi, 15 tahun sebelumnya air di Tapanuli Utara ini sudah dirasakan dampaknya yang sangat krisis. Oleh sebab itu Pak Bupati dan kami juga diperintahkan selaku instansi teknis untuk membuat program-program usulan baik proposal di 2014 ini telah kita sampaikan yang di mana Pak Bupati Nixon Nababan berupaya untuk menuntaskan semua infrastruktur termasuk infrastruktur air minum di Kabupaten Tapanuli Utara. Dan kita berangkat ke Jakarta waktu itu saya selaku Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat ikut menemani beliau langsung ke ruangan Pak Menteri Basuki di sana. Jadi kita bawa proposal yang kemudian ditindaklanjuti 2015 Pak Menteri bersama anggota DPR RI Komisi 5 Pak Syukur Nababan hadir di Tapanuli Utara untuk melihat secara langsung infrastruktur yang ada di Kabupaten Tapanuli Utara, termasuk sumber-sumber mata air yang ada di Tapanuli Utara, termasuk di Tarutung, di mana pada saat itu langsung Pak Menteri meninjau salah satu sumber mata air yang di Ugan, yang di mana salah satunya yang dipakai oleh PDAM Muletio waktu itu, belum Perumda Muletio. Artinya bahwa Pak Bupati tetap konsen. Seiring dengan perjalanan waktu, proposal ini ada naik turunnya proposal ini ada kadang waktu 2016 waktu di pembahasan hilang. 2017 kita kejar lagi bersama Pak Bupati, kita masuk lagi audiensi langsung ke Pak Menteri. Pak Menteri langsung berupaya dan memerintahkan, menginstruksikan kepada dirjennya di sana, waktu itu kalau saya tidak salah ada dirjen air minum dan juga dirjen sumber daya air. Dan setelah itu kita perbaiki lagi proposal kita sampai persoalan ini sampai kedatangan Pak Presiden Jokowi, proposalnya juga kita serahkan juga. Inilah upaya yang terus dari segala lini Pak Bupati mengupayakan bagaimana persoalan air minum ini segera tuntas. Namun tidak seperti yang diharapkan berjalan mulus-mulus saja. 2019
pembahasan yang cukup alot waktu itu, kami bersama Pak Direktur PDM menemani Pak Bupati sudah sampai ke pembahasan bagaimana langkah-langkah apa menjadi kewajiban dari Kabupaten Tapanuli Utara. Di sana sudah mulai titik terang dan melalui pembahasan kami di Jakarta waktu itu yang dipimpin langsung Pak Bupati bahwa ada kriteria, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi Pemkab Tapanuli Utara bahwa kita harus menyediakan lahan, perizinan dan termasuk beberapa persyaratan lagi. Dan ini kita bawakan dan puji Tuhan teman-teman kita di DPRD yang dalam hal ini dari fraksi PDIP langsung menyahuti dan malah mendukung waktu itu ke kami berapapun biaya yang dibutuhkan oleh Pemkab Kabupaten Tapanuli Utara untuk mendukung ketersediaan air di Tarutung sekitarnya, langsung ini terbukti dengan adanya dukungan dari legislatif kita untuk pengadaan tanah. Makanya ada pembangunan pengadaan kita membeli tanah di R1 yang ada di Selak Kitang dan juga di Tangsi. Setelah ini berlangsung, kita serahkan semua kriteria yang diminta oleh pemerintah pusat. Jadilah kita digelontorkan uang kurang lebih 56 miliar Pak ya, 56 miliar untuk pembangunan sarana dan prasarana air baku. Ini masih sarana dan prasarana air baku, artinya air telah 2020 telah dibangun, air telah dihantarkan 2021 dari Selak Kitang Aik Butar ke Tangsi, namun sifatnya masih air baku. Dan untuk itu Pak Bupati masih melihat ini belum melihat ini tidak ada manfaatnya. Kalau ya masih mentah, masih baku. Ini harus diolah bagaimana sebenarnya yang kita inginkan itu adalah air minum. Air yang bisa siap diminum. Untuk itu bersama juga dengan tim termasuk beberapa teman-teman OPD teknis dan juga ada Pak Direktur PDM, kita sampai kurang lebih 4 kali ya Pak ya. 4 kali Pak Bupatinya, 4 kali dengan sangat getol. Kita terus kejar ke Balai BPPW yang menangani keciptakarya dan air minum, dan juga ke Pak Direktur dan Pak Dirjen air minum di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat itu di Jakarta. Kita mau, kalau saya tidak salah, ada kejadian itu 2 kali setahun kita. 2 kali setahun kita sampai jumpa dirjennya, sampai dirjennya senyum-senyum waktu itu, yang nggak percaya Bapak dengan kami kan gitu, kurang lebih. Inilah upaya yang disampaikan oleh Pak Bupati Nixon. Artinya ini tetap, dan 2022 Pak Direktur waktu itu menyahuti, dan ini dilaksanakan ini multi years dengan investasi kurang lebih 40 miliar oleh APBN. Dibangunlah pembangunan dan penanaman pipa untuk proses pengolahan air minumnya yang sekarang. Dan mudah-mudahan mereka tetap komit dan kita juga berupaya dan tetap mendukung di situasi pembangunan ini, bahwa sesuai dengan diskusi kami dan juga berakhirnya kontrak mereka, bahwa air ini sebenarnya paling lama September sudah harus bisa kita nikmati, karena sarana dan prasarana sekarang semua sudah dibangun, proses penanaman pipa distribusi untuk masyarakat juga sudah dibangun. Mungkin bagaimana sambungan rumahnya nanti atau join pipa yang baru dengan yang lama, mungkin nanti lebih tepatnya nanti Pak Direktur yang menyampaikan. Kami lihat keseriusan dari semua pihak akibat adanya ini bisa. Namun kami perkirakan secara teknis bahwa air ini kan kurang lebih 50 liter per detik ya Pak ya, itu sementara. Walaupun sarana dan prasarana yang tersedia sekarang, pipa yang terbangun sekarang adalah 2 kali 50. Artinya kalau dibutuhkan kita nanti 10 atau 20 tahun ke depan,
untuk menghasilkan 100 liter per detik, ini bisa. Namun yang dibangun sekarang masih 50 liter per detik untuk pengolahannya. Kalau air baku bisa 100. Tapi untuk yang benar-benar air siap minum nanti, untuk kondisi sekarang ini di kondisi 50 liter per detik. Dan kalau kami hitung secara logika matematikanya, 50 liter per detik kali 3.600 dikali 24 berarti kurang lebih 54 juta kalau saya tidak salah, 54 juta atau 5.400.000 liter air lah per hari yang dihasilkan dari satu sumber ini. Artinya kalau kita bagi lagi kebutuhan per orang dia 120 liter per hari, kebutuhan satu orang kurang lebih bisa dia sampai 30.000 jiwa memakai air ini. Ini nanti secara matematikanya bisa, ini logika hitungan cepatnya aja kita sampaikan. Artinya dengan pembangunan air minum spam, air minum IKK Tarutung ini menjadi salah satu solusi bagaimana kita nanti bisa menangani krisis 10 atau 20 tahun ke depan. Dengan catatan tadi, mau 50 tahun ke depan sebenarnya bisa kalau kita bangun lagi nanti bangunan satu lagi untuk 50 liter per detik lagi. Artinya kita bisa dapatkan 100 liter per detik dengan kondisi sumber mata air kita. Ini mungkin yang saya sampaikan, Pak. Oke, baik. Ini sekaligus juga menambah apa yang disampaikan oleh Pak Kultom. Nah, jadi semenjak kepemimpinan Pak Bupati sampai tahun yang lalu itu ada 25 surat yang ditandatangani oleh Bupati sehubungan dengan air minum ini. 25. Kemudian kunjungan ke kementerian itu 4 kali bersama dengan Bupati. 1 kali Bupati tidak ikut tapi ditugaskan kami beberapa UPD bersama dengan Sekda. Dan 2 kali bersama komisi yang membidangi air minum di DPRD. Kalau ke provinsi, ke BWS dan ke BPPW ya udah susah menghitungnya. Ingin saya tanyakan, Pak. Usaha-usaha yang Bapak lakukan untuk mengatasi untuk masyarakat yang kekurangan ini apa saja selama ini, Pak? Karena kalau kita udah berbicara 2023 mungkin masalah ini udah selesai. Kan gitu. Tapi untuk menunggu 2023 pelanggan kan tersiksa juga gitu, Pak. Apa usaha-usaha yang dilakukan Bapak selaku pengelola air bersih di Tapanuli Utara untuk mengatasi ini? Ya baik, ada 3 upaya yang dapat kami lakukan di tengah-tengah kurangnya debit air. Yang pertama adalah melakukan buka tutup atau pergiliran distribusi. Kemudian yang kedua adalah dengan suplai mobil tangki. Dilakukan suplai ada yang rumah ke rumah, ada melalui pipa distribusi, ada yang melalui keran umum. Kemudian yang ketiga melakukan penertiban terhadap air yang digunakan secara ilegal. Jadi sebenarnya bukan pelanggan yang menggunakan secara ilegal itu, tetapi yang bukan pelanggan. Nah, menurut catatan kami selama 5 tahun terakhir itu sekitar 2.300 itu yang ditertibkan. Artinya 2.300 memakai air tidak pernah membayar sama sekali, bukan pelanggan. Ada juga memang yang pelanggan yang menggunakan air kurang tertib, artinya ada pipa 1 melalui meter, 1 lagi tidak melalui meter, ada juga. Nah itu yang kami lakukan, ditambah melakukan meterisasi secara bertahap. Jadi ada kecenderungan masyarakat ketika tidak bermeter dia, maka air di rumahnya itu tidak pernah dimatikan. Kalau sudah bermeter, ya kecenderungannya dimatikan airnya ketika tidak dipakai lagi. Nah, kondisi kalau kita lihat di akhir ini, bahwa jumlah pelanggan di Tarutung sekitarnya, saya sebutkan Tarutung karena ibu kota kabupaten, tetapi yang saya maksudkan di situ termasuk Sipoholon dan Siatas Barita. Debit air yang
bisa disalurkan ke masyarakat itu sekitar 40 liter per detik. Itu saat ini Pak. Iya, itu saat ini. Idealnya dengan jumlah pelanggan 8 ribuan harus 80 liter per detik. Artinya ada kekurangan 40 liter per detik. Bagaimanapun kita menyalurkan ini pasti kurang. Artinya harus dilakukan treatment atau uji coba supaya bisa paling tidak dikurangilah masalah ini. Karena sudah bermasalah sekitar 4.000 kan. Nah, jadi caranya kami buat yang bergilir itu. Hari ini atau jam ini ke daerah sana, hari ini atau jam ini ke daerah yang di sana. Nah, tetapi ini tidak akan efektif. Kami lakukan lagi upaya. Itu dengan cara disuplai dengan mobil tangki ke rumah-rumah. Nah, itu upaya yang bisa dilakukan sebelum air yang sekarang bisa termanfaatkan. Nah, harapan kami tentunya seperti yang saya jelaskan tadi, kan losis kita atau kehilangan air kita masih tinggi, 33%. Idealnya jangan sampai lebih dari 25%. Nah, kalau bisa yang sekitar 8% ini misalnya lebih tertib, akan masih banyak masyarakat yang bisa memanfaatkan air ini. Nah, jadi harapan sebenarnya ke masyarakat, yang pertama kami memahami kondisi yang ada di masyarakat. Kami pahami itu, seperti apapun mereka mengadukan polemik airnya ke kami, itu kami pahami. Makanya sekarang atau belakangan ini, tahun-tahun belakangan ini, malam juga kami sudah aktifkan piket malam ketika ada gangguan. Sudah diaktifkan itu, bukan hanya libur, kalau libur pasti selalu ada yang bertugas biarpun libur. Dan malam sampai jam 21 itu pengaduan masih kita usahakan ditanggulangi kecuali sifatnya di sumber. Kalau di sumber memang kita minta supaya besoknya ditindaklanjuti. Sebentar, bisa saya sela Pak? Yes. Begini Pak, tadi pemaparan Bapak sungguh luar biasa ya, pembagian yang merata mungkin ya. Namun kadang-kadang kita lihat di masyarakat, bisa saja satu daerah pelanggan itu sampai 3-4 hari tidak dapat air. Bagaimana cara Bapak itu membaginya itu? Itu pertanyaan saya tadi ya. Karena Bapak bilang tadi kan pembagian secara merata ya. 4 hari Pak, satu daerah itu tidak dapat. Coba ini jelaskan. Kan? Ya. Baik. Nah, jadi ada sedikit kalau kita bilang miss, enggak juga karena memang itu datang dari hati atau pikiran masyarakat yang terganggu airnya. Harapan kita sebenarnya jangan dihubungi person to person. Jangan orang-orang yang kerja di perumda air minum itu yang dihubungi. Karena bisa aja mereka lupa memberitahukan ke kantor. Nah, jadi kalau dihubungi ke call center, kan akan direkod dia semua, kan dicatat. Ya Pak, jadi call center ini apakah sudah dibagikan kepada masyarakat? Sudah, tapi akan kita sampaikan lagi nomor call center kita. Jadi nanti sebentar lagi kami umumkan lagi nomor call center. Jadi kalau ke nomor call center itu dihubungi, memang mungkin tidak langsung hari itu, tapi akan berurut dia dikerjakan. Itu. Jadi harapan kami yang pertama, jangan lagi lah ada yang menyalahgunakan air itu. Kasihan orang yang tidak mendapatkannya, kerjasamalah kita. Seperti tadi saya bilang, kami memahami kerisauan warga dan kami juga memahami ketika kami seperti itu akan sangat susah juga. Karena karyawan kita itu kan pelanggan air minum juga, susah juga mereka. Jadi kita pahami kegelisahan warga, tapi tolonglah jangan lagi ada yang dalam tanda kutip ini mencuri atau menyambung pipa bukan dari jalannya. Kalau ada keluhan, kami boleh dihubungi di nomor call center 0811 62 65 797. Sekali lagi 0811 62 65 797. Mohon agar mengirimkan chat, jangan ditelepon supaya terekam dia. Nah, demikian yang bisa kami sampaikan.
Oke, baik. Itu tadi Pak Ombong sampaikan, itu kenapa sampai 3 hari Pak? Belum terobati. Melebihi kadang Pak. Melebihi katanya Pak. Jadi kalau seumpamanya logikanya Pak, kalau memang ini digilir, ya mungkin yang hari ini sekarang, mungkin besok yang sebelah sini. Atau mungkin ada perbuatan-perbuatan yang mengakibatkan ini Pak. Ya, jadi tadi kan kami sebutkan tadi, mohon jangan menghubungi orang-orang yang kerja di situ. Karena misalnya lah, dihubungi ke saya misalnya, bisa aja saya lupa menyampaikan itu ke kantor. Sehingga memang benar sudah 4 hari, tapi ditelepon seseorang ini lupa memberitahukan ke kantor, akhirnya tim penanggulangan gangguan tidak mendapatkan informasi itu. Nah jadi mohon supaya ke nomor call center itulah dihubungi. Karena di nomor call center itu kalau dihubungi ke sana, hampir semua kami bisa membaca. Ya, baik, itu. Bisa saya tanyakan satu lagi Pak. Oke, silakan. Tadi Bapak bilang banyak masyarakat menggunakan PDAM dengan tidak pada posisinya, ya. Contohnya mencuri, begitu maksud Bapak ya? Janganlah bahasa mencuri, Ya, artinya mengambil yang bukan haknya Iya, begitu ya. mengambil atau iya. Melalui tidak melalui meteran gitu Pak ya. Iya, iya benar. Bagaimana tindakan Bapak selaku direktur mengatasi hal-hal ini? Apakah ada kerjasama dengan pihak hukum atau kepolisian untuk mengatasi ini? Ya, jadi sejauh ini yang kami lakukan masih persuasif, tapi ke depan pasti kami melibatkan APH untuk penertiban ini. Kenapa sekarang kami masih persuasif? Di satu sisi kami juga gelisah, tetapi di sisi lain harus kami akui atau harus terpaksa kami akui bahwa itu akibat kebutuhannya, walaupun itu bukan statement yang benar sebenarnya kan. Nah, tapi untuk sementara kami masih persuasif. Karena kalau semua kita bawa ke ranah hukum di tengah-tengah susahnya mendapatkan air, ya mungkin jadi terlalu banyak pekerjaan kita kepada hal-hal yang kurang fokus. Jadi kami mengharapkan karena berbeda air ini. Nggak bisa kita mengatakan ada aliran air yang ilegal ke suatu rumah misalnya, kalau nggak kita cek satu-satu. Karena air itu kan mengalir nggak kita ketahui. Beda misalnya ketika kita lihat pada malam hari rumah gelap berarti mati listriknya. Kalau air nggak bisa. Jadi yang kita harapkan tindakan proaktif dari masyarakat ketika ada tetangganya yang mengambil air tidak resmi dilaporkan ke kita. Pasti kita rahasiakan namanya. Dan memang petugas pembaca meter kita ditambah sesekali tim penertiban turun juga. Tapi untuk mengecek rumah ke rumah sekitar 8 ribuan misalnya setiap saat akan kesulitan bagi kita. Jadi kita sangat mengharapkan marilah ketika tidak diperlukan lagi dimatikanlah air itu. Nah ketika ke rumahnya tidak tersambung air, jadikanlah menjadi sambungan yang resmi. Kemudian satu lagi, jangan dihindarilah menyambung air dari rumah tetangga. Karena itu juga menyalahi, nanti akan banyak persoalan. Nanti yang punya rumah keberatan dinaikkan klasifikasinya, padahal hakikatnya seperti itu. Jadi satu rumah, satu sambungan lah biar tertib pemakaian air kita. Nah tadi ada pelanggan yang bilang kalau nggak salah Pak Tobingnya, yang jadi ada kos tentang listrik itu. Nah ada daerah, di daerah air stop ketika mati lampu airnya lancar. Kenapa? Karena tidak ada lagi tarik menarik air itu. Memang untuk sekarang akan susah bagi kita melarang orang pakai sanyo. Nah jadi nanti juga ketika seperti yang disampaikan oleh Pak Gultom tadi, ketika yang sedang dibangun sekarang pengolahannya itu sudah selesai, kita akan mengeluarkan aturan tidak boleh menggunakan sanyo kalau disambungkan ke pitanya. Terima kasih Pak. Tidak bodoh masyarakat Pak menggunakan dua dana untuk mendapatkan air Pak ya. Bapak tidak bisa salahkan masyarakat. Karena apa?
2 jam saja kita tidak menggunakan air, pasti kewalahan Pak di rumah Pak. Susah kali. Sementara yang mau saluran Bapak, pipa air Bapak, kadang sampai 3 jam nggak bisa naik contohnya. Akhirnya apa? Masyarakat ambil inisiatif. Mungkin, kemungkinan ada air di dalam yang kurang sedot, tekanan kan gitu Pak ya. Makanya masyarakat menggunakan itu Pak. Jangan disalahkan masyarakat ya. Malah masyarakat itu double jadinya. Iya benar. Pengeluaran. Pak. Double ya Pak ya. Yang kedua Pak. Tadi Bapak bilang masalah meteran ya. Meteran dan pelanggan yang bandel lah ya gitu ya. Banyak temuan kami Pak. Kadang-kadang udah sampai 3 bulan 4 bulan air tidak berjalan ke pelanggan, namun tagihan tetap berjalan. Ya. Tarifnya pun seperti biasa gitu Pak. Makanya kadang-kadang kami seperti ibu rumah tangga mengeluh, kenapa air ini tidak berjalan tapi pembayarannya pun tidak mengurangi gitu loh Pak. Terlalu terbeban lah buat kami yang ibu rumah tangga ini gitu Pak. Tagihan berjalan, tentu masyarakat tidak akan mau bayar Pak itu Pak. Pak Nababan ya, tidak mau. Karena apa? Tidak menikmati. Kan begitu. Namun prosesnya Bapak selalu membuat tagihan dan denda. Tagihan dan denda, tagihan dan denda. Akhirnya beberapa saya temukan ada sampai pelanggan itu denda dan pembayaran meterannya juga sampai 10 juta, 15 juta. Bagaimana prosesnya itu Pak bisa terjadi? Sementara saya ketahui di kontrak perjanjian antara pelanggan dengan perusahaan itu harus ada lengkap itu. Kalau tidak diputus. Kalau memang pelanggan yang bandal. Namun perusahaan yang bandal juga yang tidak memenuhi kewajibannya untuk memberikan air kepada pelanggan itu harus ditindak juga. Jangan hanya kemauan daripada PDAM. Itu harapan kami. Banyak itu Pak. Coba tanggapan Bapak mengenai itu. Nah, terkait dengan yang menggunakan sanyo tadi, ya untuk saat ini kita memang tidak bisa menyalahkan mereka. Saya tadi hanya memberikan contoh ketika listrik mati airnya jalan. Padahal ketika listrik tidak mati airnya tidak jalan. Artinya ada tarik menarik karena kurangnya debit air tadi itu kan. Jadi sekarang ini kita nggak bisa menindak mereka, memang tidak mungkin kita lakukan itu. Tapi ketika nanti debit itu sudah terpenuhi, maka ya itu harus kita tertibkan. Boleh saja mereka tetap menggunakan sanyo nanti, tapi tidak dari pipa. Misalnya ditampung dulu contoh buat bak, nah dari bak itu baru dinaikkan misalnya ke politank, itu sah-sah saja. Tapi tidak disambung ke pipa itu. Nah kemudian terkait dengan adanya pelanggan yang sudah menahun misalnya menunggak, tapi tidak diputus padahal bisa diputus. Nah itu ada beberapa faktor, tapi yang bisa kami buka di sini tidak semua, tetapi antara lain adalah bahwa ke rumah pelanggan itu kan airnya memang sering macet. Nah kalau kita langsung putus, mereka melawan, dalam tanda kutip melawan karena alasan mereka air kita yang macet. Tetapi banyak juga begini, walaupun kalau kita bilang masyarakat salah terlalu naif bagi kami perumda air minum kan. Jadi banyak juga yang seperti ini. Pak PDAM, itu kenapa rekeningku segitu padahal mati terus air kami. Nah kalau gitu Bu kita putus dulu ya. Jangan, malam hidupnya katanya. Loh tadi mati terus sekarang hidup. Ada juga pelanggan, Pak PDAM kok muncul tagihan kami padahal terusnya mati. Kalau gitu kita putus ya Bu kan. Janganlah Pak, hidup juga nih walaupun sekali 2 hari katanya kan. Padahal udah kita jelaskan bergilir. Kalau untuk terus menerus
memang untuk saat ini tidak bisa. Jadi itu penyebabnya. Jadi dari sisi kami akan berusaha memperbaiki, tapi dari sisi masyarakat juga tetap harus memperbaiki. Itu. Kemudian yang berikut, kami mohon diinformasikan informasi yang valid dia. Misalnya gini, air kami mati sudah 2 hari. Memang kalau 2 hari mati 2 hari lah dilaporkan. Karena langsung bisa kami duga apa penyebabnya. Tapi bukan hanya ada, sering kejadian begini. Air kami sudah 3 bulan mati katanya. Jadi dari mana dapat air selama ini, Bu? Jalan ya sekali-sekali, merdalah dosa sehali katanya. Nah jadi kalau sudah dibilang 3 bulan, oh berarti mati, oh udah parah ini harus membongkar kan gitu. Ternyata di situ masalahnya tadi, 3 bulan mati maksudnya itu tidak lancar. Nah jadi kita yakini mungkin ada 1-2 itu yang sampai menahan seperti itu, seperti di daerah Sipoholon kan. Nah, kita yakini ada itu. Nah tapi itu ketika kita minta diputus, mereka juga belum bersedia karena sesekali jalan. Jadi itu kira-kira penyebabnya. Alasan-alasan yang lain barangkali kurang etis juga kami sampaikan di sini. Kira-kira seperti itu. Nah, satu lagi bukan, kan gini dia, kalau di materi semua, sebenarnya seberapa yang dipakai itu yang dibayar. Nah persoalannya meternya tidak ada, memang pelanggan resmi. Meternya tidak ada, sudah ditetapkan misalnya 1 bulan dia 100.000 contoh. Tak jalan pun airnya 29 hari misalnya kita ikuti dulu alur pikiran dari masyarakat itu tidak jalan 29 hari. Karena sudah ditetapkan 100.000 akan dibayar tetap 100.000. Jadi banyak pelanggan ini sampai sekarang kalau kita minta di materi masih enggan. Di sisi lain memang kita nggak bisa langsung memateri langsung semua karena keterbatasan anggaran ini. Tapi ke depan itu harus kita tertibkan, harus semua nanti pelanggan itu bermeter supaya lebih tertib penggunaan airnya. Demikian kira-kira yang bisa kami sampaikan. Oke, baik Pak. Berarti intinya kewalahan PDAM sekarang karena kekurangan debit air. Ya, ditambah lagi kebocoran-kebocoran yang lain. Iya. Kira-kira satu pertanyaan saya Pak. Ini bangunan yang sekarang ini udah berapa lama nih Pak? Iya, jadi bangunan perpipaan yang sekarang ini variatif. Tetapi yang paling lama dibangun tahun 74. Tahun 74? Iya. Dan yang bangunan lama itu, bangunan pipa yang lama itu sudah berada di tengah-tengah jalan. Itu terutama di Jalan Sibolga, sumber air utama kita. Banyak di sana bocor, kita yakini banyak di sana bocor halus dia tapi keliling. Jadi tapi tidak muncul dia ke atas. Nah, itulah tadi salah satu losis itu. Jadi memang kalau seandainya kita punya dana yang cukup, ya harus diganti semua yang pipa-pipa lama itu. Tetapi ya tentu pasti bertahap melakukannya kan. Jadi tidak heran ketika kami bisa melihat ada bocor di Jalan Sibolga misalnya, diperbaiki. Besoknya jarak sekian meter muncul lagi karena tekanan kan baik. Setelah diperbaiki yang bocor, tekanan membaik, bocor lagi di ujung sana. Seperti itu dia. Berarti bocor menutupi bocor Bapak ya? Bocor ditutup mengakibatkan ada bocor lagi. Gitu ya. Oke, mungkin kalau seumpamanya bangunan tahun 74 kita nggak tahu kualitasnya sampai sekarang. Tapi gini Pak, selaku Bapak yang mewakili rakyat di Dewan, kenapa nggak pernah didorong pemerintah untuk membangun ini? Kenapa kita harus berpatokan pada APBN? Ya, terima kasih Pak Nababan. Di dalam rapat-rapat banggar juga udah kita tekankan itu. Bagaimana kebutuhan primer ini Pak, air minum ini. Namun keterbatasan anggaran kita, ya, kita juga sudah diskusi dengan pemerintah. Bagaimana untuk lebih baiknya air minum ini menggunakan dana yang sungguh besar. Ini pada saat 2 tahun berturut-turut Pak ya, 65 miliar dengan 40
50 dengan 40 miliar. Nah, 90 miliar Pak untuk membangun ini sebenarnya pembangunan ini belum rampung Pak. Karena apa? Kebutuhan kita 80 ya. Ya, 80. 80 liter per detik. Sementara yang terbangun ini hanya bisa menampung 50 liter per detik. Keadaan sekarang ini ada 40 ya Pak ya juga. 40. Yang 40 ini sekarang ini menggunakan gravitasi Pak. Ya, menggunakan gravitasi, tidak ada pengelolaan. Ini sebenarnya belum layak. Nah, saya juga nanti kan bertanya kepada PDAM, bagaimana menggabungkan yang 50 yang saat ini yang sudah lagi dikerjakan dengan menggabungkan yang gravitasi. Ya. Contohnya, kalau waktu hujan dia akan kotor. Apakah akan kita gabungkan dengan yang bersih? Nah, itu satu jadi dilema juga. Apakah ada pelanggan bersih, ada pelanggan kotor? Nah, itu harus dipikirkan itu PDAM ya. Nah, bagaimana untuk mengatasi ini masyarakat senang menikmati air minum kita, itu Bapak harus berpikir keras. Apakah harus kita seperti yang dikatakan oleh Pak Cipta Karya, harus lobby lagi untuk karena air baku kita ada 100 itu. Apakah kapasitasnya akan kita besarkan lagi dengan melobi ke DPR RI atau ke badan anggaran yang di pusat sana? Itu harus kita secepatnya juga. Masih karena itu kekurangan masih itu Pak. Nah, itulah saran kami dan kegiatan kami ini sekarang ini. Bagaimana mengutarakan ini juga kepada masyarakat agar bersabar juga. Dan mentaati apa peraturan-peraturan yang dibuat oleh PDAM. Ya. Kadang-kadang memang masyarakatnya ada yang bandalnya juga. Ada bandalnya, ada. Namun tidak semua ya. Itu. Namun selaku kami wakil dari masyarakat, kami tetap mendukung apa keinginan masyarakat yang sesuai dengan kebutuhan hidupnya Pak. Bagaimanapun itu. Ya. Kira-kira begitu. Okay. Terima kasih. Ya, untuk menambah yang silakan, Pak. Disampaikan Pak Ombun. Jadi ternyata investasi untuk air minum ini sangat besar. Kalau dimulai dari awal supaya air jalan ke rumah pelanggan itu membutuhkan biaya sedikitnya 10 juta. Nah, jadi seperti sekarang dari air Butar, kalau dikonversi nanti ke rupiah per sambungan rumah itu sedikitnya 10 juta satu sambungan. Coba kita lihat nanti seberapa biaya yang diambil dari masyarakat ketika mereka berlangganan kan. Nah, itu entah beberapa lama itu baru kembali sebenarnya. Tetapi tadi kan Pak Ombun juga sudah jelaskan bahwa air itu kan komoditi wajib bagi masyarakat. Nah, kemudian tadi dijelaskan oleh Pak Ombun juga bahwa pembangunan yang sekarang ini kan memerlukan biaya sekitar 90 miliar itu dari APBN. Beda lagi dana dari kabupaten supaya terwujud ini harus ada. Jadi lebih dari 100 miliar itu nilainya. Jadi hanya tentu untuk yang sekarang. Yang sekarang ini. Jadi air bakunya 100 liter, Ya. tapi air baku yang sudah siap saji istilahnya nanti itu masih 50 liter. Nah, Contohnya seperti itu. kami di Banggar, sewaktu saya di Banggar juga mendukung habis itu Pak. Mendukung habis bagaimana anggaran itu juga diambil sebagian daripada APBD untuk pelaksanaan kegiatan pendukung air minum ini sekitar ada 100 miliar Pak ya. 100 dari APBD 15 miliar kita berikan itu bagaimana secepatnya agar bisa terrealisasi pembangunan spam ini ya. Oke, terima kasih. Oke, baik. Mungkin ada yang disampaikan Pak Adi. Boleh sedikit tambahan Pak. Nah, bisa bertanya Pak Direktur atau Pak? Sebelumnya saya berterima kasih kepada Bapak Dewan
sebenarnya semuanya sudah dilengkapi oleh Bapak Dewan atas keluhan-keluhan kami, Pak. Jadi yang saya tangkap dari 2 pertanyaan saya tadi, solusinya sabar. Karena waktu jawaban yang kami terima dari pihak pengadaan air, waktu untuk bersabar. Sementara kita sama-sama tahu, Pak, ekonomi kita pun sangat sulit. Sehingga saya pun tidak bisa bertanya apa-apa lagi sebenarnya. Saya hanya berharap ya mudah-mudahan cepat terrealisasi apa yang sudah direncanakan oleh bapak-bapak. Dan saya juga berharap adanya dispensasi, Pak, kepada masyarakat. Termasuk yang tagihannya menunggak atau yang, karena kan biar balance, Pak, dia. Bukan hanya berat di masyarakat. Karena saya pun setelah orang Bapak tadi menjelaskan, saya juga yang sebelumnya berpikir 180 derajat menyalahkan Perumda atau PDAM, ternyata begitu sistemnya. Berarti yang saya harapkan, Pak, kami masyarakat ini, kami haraplah diedukasi kami masyarakat ini, Pak. Termasuk masalah yang Bapak bilang tadi, pengawasan tadi. Karena kayak di Kelurahan Huta Toruan rata-rata kan sudah banyak yang buka usaha, Pak. Termasuk rumah makan, restoran dan lain-lain. Kita tidak tahu nih bagaimana cara mereka menggunakan air itu. Gitu dia. Sehingga terjadi tarik-menarik tadi sampai nggak dapat air sampai berapa hari, itu nyata terjadi, Pak. Ya. Terima kasih, itu saja yang saya tambahkan, Pak. Saya mau bertanya dulu kepada Pak Gultom. Kira-kira untuk menjadikan pembangunan ini, ada kendala-kendala yang dihadapi selama ini, Pak, sehingga mulai tahun 2016 sampai 2022 baru terrealisasi. Baik, Pak, yang pertama seperti yang kami sampaikan tadi, bahwa kendala-kendala ini sebenarnya ini di tingkat lobby-lobby politik. Artinya dengan investasi yang sangat besar, tidak cukup usulan-usulan dari kabupaten ini kita biarkan berjalan begitu saja. Artinya ini semua daerah mungkin menginginkan bagaimana mereka juga menginginkan pembangunan ini, pembangunan yang ada di pusat ini. Seperti yang kami sampaikan tadi bahwa keberuntungan Tapal Utara, Pak Bupati Tapal Utara mempunyai channel di pusat bahwa putra daerah Kabupaten Tapal Utara itu ada Pak Syukur Nababan yang memberikan hati dan pikiran juga untuk pembangunan di Kabupaten Tapal Utara. Artinya semua persoalan-persoalan itu bisa diatasi dengan seksama. Artinya kenapa ini lambat dari 2016 sampai 2021 lah mulai dia pekerjaan fisik. Memang seiring dengan perjalanan waktu 2016-17 kita telah intensif pembahasannya. Namun seperti yang kita ketahui 19-20 ada masa-masa krisis negeri kita ini, ada COVID contoh. Ada COVID di mana semua kementerian daerah harus merefocusing dan anggarannya untuk kepentingan-kepentingan yang lebih tinggi lagi secara nasional kebijakannya. Namun situasi kita untuk penanganan air, khususnya untuk penanganan air minum di Kabupaten Tapal Utara yang ada di Tarutung ini tetap dilaksanakan walaupun sifatnya bertahap. Mungkin ini kita berandai-andai, mungkin kalau tidak ada refocusing dulu, ini bisa di 2020 atau 2021 atau 2019 ini bisa jalan, sekali jalan. Namun dengan kondisi yang demikian secara nasional ini bertahap. Harapan kita, Pak, harapan kita bagaimana 2023 ini sesuai dengan yang telah kita lihat sekarang proses pembangunannya telah di atas 80% progresnya. Ini untuk pengolahannya. Kita harapkan mereka tepat waktu untuk melaksanakannya, bahwa paling lama September sesuai dengan kontrak mereka. Kenapa saya bisa bergaransi September? Karena kontrak pekerjaan ini untuk pengolahan air minum ini adalah
akan berakhir di September. Dan kalau dari kacamata teknis kami melihat kurva S-nya ini masih cukup bagus. Kurva S-nya itu artinya progres per bulan atau per hari ini masih memenuhi standar karena mereka menyampaikan ini di September 100%. Kalau kita lihat sekarang mereka sudah plus. Yang siogianya ini contoh, yang siogianya di Juni dia 60%. Namun kalau kita lihat dan kita secara kasat mata di lapangan dan juga kita diskusi dengan PPK-nya dan juga konsultan pengawasnya bahwa mereka sekarang plus 5 sampai plus 7. Artinya yang diharapkan di sekarang posisi sekarang 60%, malah sekarang di lapangan sudah ini contoh 67%. Ini malah untuk capaian dan peningkatannya cukup bagus. Jadi tidak ada yang perlu kita lakukan, cuma seperti yang kami sampaikan tadi, kendala-kendala tadi ini perlu kita semua dukungan-dukungan dari masyarakat. Dukungan-dukungan masyarakat, salah satu contoh bagaimana kita juga tertib mengikuti rambu-rambu apa yang disampaikan oleh pihak-pihak balai. Artinya sekarang kan posisi mereka menggali pipa ada di jalan-jalan raya. Dan kita juga diharapkan peran serta kita dari masyarakat, bagaimana kita juga tertib berlalu lintas di sana. Dan mereka tidak terganggu akan pekerjaannya. Artinya kita ikut budaya antri, karena mungkin proses di jalan itu ada buka tutup karena di sana juga memakai alat berat untuk penggalian pipa atau ada penumpukan pipa. Ini juga sangat kita harapkan dari dukungan dari kita, semua dari masyarakat. Artinya seperti yang kami sampaikan tadi, semakin cepat kegiatan ini selesai, semakin cepatlah kita menikmatinya. Ini harapan kami, Pak. Oke, baik, Pak. Berarti dengan pengerjaan sekarang udah menunjukkan sekitar 60% ya, Pak. Berarti 80% berarti bisa dipastikan September ini akan clear. Oke, baik, saya kembali lagi ke Bu Pelanggan. Ada kira-kira yang mau ditanyakan lagi sebelum kita tutup? Oke, cukup. Tapi ada satu nih keluhan Pak Lamtagon. Seperti udah disampaikan tadi juga sama Pak Ombun. Nanti mungkin bulan 9 ini akan clear, mungkin air akan mengalir ke masyarakat, ke rumah-rumah masyarakat. Pertanyaan tadi belum terjawab. Apakah nanti ada dua apa ini? Ada yang keruh, ada yang bersih. Jadi gimana caranya nanti untuk mengatasi ini supaya sama-sama merasakan air bersih semua? Silakan, Pak. Baik, yang pertama kami harus sebutkan bahwa pembangunan air baku plus pengolahan yang dilakukan sekarang ini merupakan karya besar dari Bupati Tapanuli Utara Pak Nixon Nababan yang didukung oleh anggota Komisi 5 DPR RI yang juga merupakan putra asli Kabupaten Tapanuli Utara Pak Syukur Nababan. Kemudian yang berikut terkait dengan apabila ini sudah selesai nanti, maka sudah terjawablah kekurangan debit air itu. Yang pertama. Yang kedua, sudah terjawab juga kualitas itu. Karena yang bermasalah sebenarnya selama ini adalah sumber air yang berasal dari hulu yang berada di Kecamatan Sipoholon. Jadi sudah bersih nanti airnya. Ketika masih ada sumber yang tidak layak selama ini, ya maka itu akan kita blok dia. Ada yang harus kita tutup sumbernya. Dan itu sudah kita hitung. Pertanyaan tadi, apakah digabung atau di-connecting dengan pipa yang dari sumber yang bersih dan dari sumber yang diolah dan dari sumber yang tidak diolah. Iya, betul. Nah, jadi nanti ini keduanya nanti sudah bersih. Keduanya sudah bersih. Secara atau kesehariannya ini nanti akan kita lakukan blok. Tidak digabung dia. Jadi ada wilayah, karena yang dari Sipoholon kan nggak bisa juga melayani semua. Yang dari Jalan Sibolga tidak juga bisa melayani semua. Tapi akan ada juga kita buat pengaturan, ada saat-saat mereka bisa, maksudnya airnya
bisa digabung, tetapi tetap ada zonaisasi. Nah, itu nanti. Nah, jadi tidak perlu lagi khawatir air mereka bersih, air kami tidak bersih. Air mereka diolah, air kami tidak diolah. Jadi semua air yang dialirkan ke Tarutung, kecuali yang bersumber dari Sipoholon, itu memang bagus kualitasnya. Nah, kemudian tadi ada pertanyaan kalau nggak salah dari Pak Ombun tadi. Nah, bagaimana pelanggan yang selama ini airnya kadang hidup, kadang tidak hidup, malah lebih sering tidak hidup, dan mereka enggan membayar. Dan sudah menunggak misalnya 2-3 tahun dan atau lebih kan, pasti kita lakukan solusi yang lebih menyenangkan warga, bukan menyenangkan PDM-nya, bukan. Maksudnya dendanya dihapus apa gimana, Pak? Nanti kita jumpai dia by name by address satu-satu. Oke, berarti masih Jadi dipikirkan. akan ada. Jadi beda nanti solusi, misalnya contoh kita ambil salah satu contoh di Ria-Ria atau di Garaga di Kecamatan Sipoholon. Di sana ada pelanggan 200. Di setiap 200 ini tidak sama. Semua satu-satu dijumpai. Dan itu sudah mulai kami lakukan sekarang sesuai dengan trik kami dulu. Kami lakukanlah sekarang ini. Mereka kan nanti akan kasih respon. Nah, kita catat itu. Kita selesaikan satu-satu nanti. Karena nggak bisa langsung samakan semua. Bisa aja contoh, kita lakukan pola pilihan A. Saya nggak mau itu, saya mau yang ini. Ya silakan, nggak masalah. Pokoknya mereka kan saudara kita juga. Dan harus kami akui memang, walaupun itu bukan kami sengaja, harus kami akui kurangnya debit ini kan bagian dari kelemahannya layanan kami juga. Nah, tetapi masyarakat juga tetap juga harus mengakui, walaupun sekali-sekali airnya jalan, itu tetap harus dibayar juga. Nah, soal bagaimana teknisnya, mari kita bicarakan nanti dua pihak. Misalnya kami dengan keluarga si A, bicarakan, akan ada tim nanti ke situ. Mereka tidak akan kita buat susah. Nah, itu jaminan dari kita dan itu juga arahan dari pimpinan kita Bupati Tapanuli Utara. Dan satu lagi informasi, pembangunan yang sekarang dilaksanakan oleh Kementerian PU, selain air bersih yang diolah, mereka juga ada bantuan sambungan rumah sebanyak 600 SR. Ini sambungan yang baru. Ini biayanya sesuai dengan arahan dari Kementerian, juga perintah dari Bupati. Ini biayanya barangkali yang termula dari sejarah sejak berdirinya PDAM yang sekarang berubah menjadi Perumda, itu nanti hanya kita kutip biaya 20.000. Hanya 20.000, airnya sudah jalan nanti ke rumah. Nah, kenapa ada 20.000 ini? Kenapa kok nggak dihapus saja, kan sedikitnya kan gitu kan? Memang aplikasi kita sistemnya seperti itu. Nah, jadi kalau kita mau jujur kan sebenarnya udah gratis itu sebenarnya kan. Nah, tapi sistem aplikasi yang dimiliki oleh Perumda saat ini harus ada uang administrasi sebesar 20.000 itu. Jadi nanti ada 600 sambungan itu yang merupakan bantuan dari Kementerian PU. Tetapi calon pelanggan juga jangan berharap semua dilayani seperti itu. Kalau ekonominya bagus, nanti kan akan kita lihat. Kita pilihlah dulu mana misalnya masyarakat, contoh ada misalnya 1.000 calon pelanggan ini nanti, kita lihat mana 600 dia yang lebih sederhana lah ekonominya menurut pandangan kami, dan kalau kami tak sanggup menilai sendiri ya kami akan butuh bantuan dari kepala desa atau lurah nanti. Jangan pula nanti punya mobil, punya sepeda motor minta hanya bayar 20.000 kan, padahal ada orang sudah misalnya tinggal sebatang kara, penghasilan menentu, tidak jadi bayar pula misalnya mahal ya, kasihan mereka. Nah, itu kira-kira. Jadi itu yang bisa kami sampaikan. Artinya sekali lagi, walaupun mungkin masyarakat tidak bisa terpuaskan terkait tunggakan dan harus dibayar kewajiban, tapi kami akan berusaha memberikan pemahaman seperti apalah keinginannya nanti. Kami bicarakan itu satu persatu. Jadi enggak langsung kami putuskan, ibu tunggakannya sekian harus dibayar sekian persen. Enggak seperti itu.
kita negosiasi nanti face to face atau satu persatu. Demikian. Oke, baik. Sebelum kita tutup, mungkin Pak Dewan masih ada yang mau disampaikan atau langsung? Terima kasih Pak Nababan. Yang pertama, keinginan kami selaku wakil masyarakat, semua pelanggan kita sebenarnya wajib mempunyai meteran. Ya. Karena kenapa? Seperti yang dikatakan Bapak tadi, yang tidak mempunyai meteran kadang-kadang tidak kontrol dengan pemakaian dan kadang-kadang bisa terbuang sia-sia air yang mereka miliki ya. Nah, yang kedua, harapan kami sebagai anggota DPRD, manajemen daripada PDAM lebih baik, controllingnya juga lebih baik, supaya ini pelanggan-pelanggan kita lebih normatif melakukan tindakan-tindakan yang tidak terpuji, contohnya yang mencuri-curi air ya Pak ya. Namun yang paling pasti yang kami sarankan, saya selaku anggota fraksi PDIP, saya bertanya-tanya dulu juga dari dulu, tahun sudah lama ya, ini program pembangunan SPAM ini hanya saat ini sudah hampir 20 tahun. Kenapa ini bisa terjadi pembangunan saat ini? Tentu karena ada pihak-pihak yang bertanggung jawab. Ya, bertanggung jawab atas keluhan masyarakat, bertanggung jawab terhadap kelangsungan pemerintahan. Ya, yang pasti Bapak Nixon Nababan good. Ya, kenapa bisa good? Beliau berada di tepat dengan kedudukannya. Dia di merah dan keluarga juga ada di merah, sinkron dengan kebijakan-kebijakan pemerintah pusat, ya. Nah, keinginan saya jangan sampai di sini hubungan ini. Keinginan saya juga semoga pemerintahan kita berkelanjutan dengan program yang telah dilakukan oleh Bapak Nixon Nababan, Dr. Bapak Nixon MSc Nababan ya. Nah, itu keinginan kami selaku wakil rakyat dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia. Terima kasih. Mudah-mudahan ke depan masyarakat kita lebih menikmati hidup dengan adanya air minum bersih yang dikelola. Demikian tanggapan dari saya, terima kasih. Oke, baik, sebelum ke tutup, ada kira-kira harapan lagi dari Ibu atau Bapak pelanggan kepada PDAM ke depannya? Harapan saya, karena saya sebagai ibu rumah tangga, ya seperti yang Bapak bilang, yang kemarin ada masalah-masalah itu semoga teratasi. Dan satu lagi Pak, saya termasuk agak lega karena Bapak bilang akan ada dilakukan pengurangan atau yang Bapak bilang masalah menunggak apa gitu Pak. Ya, jadi saya harapkan semua itu semoga terjadi Pak ya. Terus ada satu lagi Pak, walaupun ada bermasalah dalam air, terus kinerja para anggota Bapak, kalau saya telepon langsung datang itu Pak, nggak pernah lama. Itulah Pak. Semoga ya lebih maju lagi lah ke depan ya Pak ya. Makasih Pak. Oke, baik. Tapanuli Utara sebentar lagi tidak akan krisis air bersih. Terbukti dari pembangunan SPAM yang langsung dikerjakan dari APBN. Harapan kita bersama tahun ini Tarutung, Sipoholon, Seatas Barita tidak akan kekurangan air bersih lagi. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara berharap agar masyarakat sedikit lagi untuk bersabar karena pembangunan sudah 80%. Terima kasih atas diskusi kita kali ini. Terima kasih Pak Lamtagon, terima kasih Pak Gultom, Pak
Om Bun, Ibu Suryani, dan Pak Tobing. Kiranya diskusi kita ini bisa mengedukasi masyarakat Tapanuli Utara dan pemerintah bisa melaksanakan kewajibannya dengan baik. Dan masyarakat juga bisa bekerja sama dengan pemerintah untuk satu tujuan, yaitu Tapanuli Utara yang lebih hebat lagi. Terima kasih semuanya. Horas. Merdeka.